Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arsip. Hai Sobat Arsip, selamat datang lagi di podcast Arsip kita. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah podcastnya tentang Arsip Sejarah Koleksi Raden Afan Alwi, seri pengasingan pemimpin bangsa di Kota Muntok. Dan pada kesempatan kali ini juga kami sudah berada di salah satu kediaman narasumber kita, yaitu pemerhati sejarah di Kota Muntok, yaitu Bapak Khairul Amrirani, Bapak Betul ya. sekali. Iya, apa Ya. kabar Bapak? Alhamdulillah. Iya, pokoknya suasana kediaman Bapak luar biasa asri. Alhamdulillah. Pak Arsip, sebelum kita mengulik masalah Raden Afan Alwi, kita akan melihat video berikut dulu, oke? Raden Afan Alwi adalah satu saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Muntok. Di ingatan beliau terekam peristiwa-peristiwa sejarah sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dan tempat-tempat bersejarah di Kota Muntok. Beliau lahir di Muntok tanggal 23 Januari 1939 dan wafat tanggal 19 November 2019. Di umur 14 tahun, beliau bertemu langsung dengan para pejuang kemerdekaan yang diasingkan di Kota Muntok. Oke, Sobat Arsip, kita akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai arsip sejarah koleksi Raden Afan Alwi. Bapak, pertanyaan pertama nih dari Sobat Arsip yang sudah menonton podcast ini. Sejauh mana sih Bapak mengenal Raden Afan Alwi ini? Oh iya, baik. Jadi saya mengenal Raden Afan bin Raden Alwi itu mengenal keluarganya ya, sebenarnya sudah cukup lama. Jadi beliau punya kakak ya, yang di Jogja dulu. Namun kami menjadi sangat dekat itu saat saya pindah ke Kota Muntok ini tahun 2006. Ya, sejak itulah kami dekat, dan kebetulan waktu itu saya di Bepeda, saya sering mencari sejarah ya, belajar tentang budaya, karena beliau seorang tokoh masyarakat, tokoh budaya. Jadi saya sering ke rumahnya dan kami sudah seperti keluarga, dan memang kami ada sedikit hubungan kekerabatan lah dengan beliau itu. Jadi hubungan kami cukup dekat. Jadi hampir selalu kemana-mana, kalau saya manggilnya itu Mang Afan. Mang Afan. Selalu beliau meminta kepada saya untuk mengantarkan kemanapun, ke rumah sakit, kemanapun, ya selalu beliau minta. Beliau ingin ke Menumbing, ke mana-mana keliling Kota Muntok ini melihat apa-apa ya. Alhamdulillah selalu dengan saya. Ya. Jadi seperti kami sudah nempel lah begitu kalau dengan Mang Afan. Kalau zaman sekarang bestie Pak ya? Iya, saya bestie. Alhamdulillah, sepertilah hubungan kami, saya dengan Mang Afan ya. Iya. Dan juga dengan keluarga saya juga dekat gitu. Baiklah Sobat Arsip, itu penjelasan sedikit dari Pak Amri. Beliau bersama Mang Afan panggilannya, untuk panggilan untuk Raden Afan Alwi Pak ya. Iya. Itu sapaan bestinya yaitu Mang Afan dari Pak Amri. Jadi untuk zaman sekarang karena sudah akrab ya, jadi Pak Amri dan Mang Afan ini sangat dekat, keluarga pun dekat, pokoknya sangat dekat sekali. Oke, dan juga dijelaskan sedikit kepada Sobat Arsip, Pak Amri, sebenarnya Raden Afan Alwi ini atau Mang Afan ini siapa sih? Gitu. Oh iya, jadi Raden Afan bin Raden Alwi ini, beliau ini sebenarnya keturunan dari Sultan Mahmud Nuruddin pertama. Jadi masih ada keturunan dari Kesultanan Islam Palembang Darussalam. Iya. Ya. Dan beliau tinggal di Muntok bersama dengan keluarga-keluarga dari keluarga kesultanan lainnya sudah cukup lama. Dan kemudian beliau ini dulu
sekolah mulai SD ya, SD, SMP itu di Kota Mentok, dan banyak tahulah tentang kondisi pada saat itu, Iya. apa yang terjadi di Kota Mentok. Bahkan beliau ini karena seorang pemerhati juga ya, pemerhati. Jadi beliau biarpun kejadiannya di Pangkal Pinang, kejadian di Tobuali, beliau juga tahu Mengamati, gitu, Pak, ya? mengamati. Iya. Karena beliau juga pernah menjadi mahasiswa ya, tapi memang mungkin belum lulus ya. Tapi pernah menjadi mahasiswa Oh, nggak sempat lulus, Pak, di ya? UI ya dulu. Lulus atau tidak? Belum lulus. Tapi merasakan bangku Merasakan kuliahan. bangku kuliah beliau. Iya. Jadi bahasa Belanda beliau bagus sekali. Cukup Bahasa fasih? Inggris ya cukup fasih. Bahasa Inggrisnya juga lumayan, tapi masih pintar berbahasa Belanda. Iya. Beliau ini. Oke, boleh Pak diceritakan sedikit tentang pengasingan pemimpin bangsa di Kota Mentok di era zaman dulu, bisa diceritakan Pak? Oh iya, saya bercerita barangkali berasal dari saksi mata, saksi Iya. sejarah, yaitu beliau sendiri, yaitu Mang Afan ini. Jadi beliau bercerita banyak kepada saya, jadi tentang pengasingan pemimpin bangsa ini. Misalnya sejak pertama 4 orang yang diasingkan di Menumbing ya, Bung Hatta, Isa Saat, Iya. AG Pringgido dan kemudian Surya Dharma. Bagaimana mereka datang ke Lapang Terbang Kampung Dul namanya, sekarang dapat Amir kan? Iya. Itu sangat dirahasiakan oleh Belanda kedatangan beliau itu, sehingga mobil yang membawa beliau ke sini pun itu dikawal rapat oleh tentara Belanda sampai 4 pemimpin bangsa kita sampai di Menumbing. Beliau tahu semua cerita tentang itu dan itu diceritakan kepada saya. Dan kemudian bagaimana kejadiannya 4 orang ini begitu kesulitan mengalami hidup dalam masa itu. Karena apa? Karena air pun susah di sana, di Menumbing itu. Air susah, kemudian listrik juga begitu. Nah, kemudian diceritakan beliau juga bahwa sempat dipasang kawat berduri, iya, di masa itu. Dan tidak lama kemudian mereka ini juga dikerangkeng. Iya, pokoknya penjagaannya ketat sekali Pak. Penjagaannya ketat sekali. Dan berbicara pun harus pakai bahasa Belanda. Iya. Supaya orang-orang Belanda, penjaga-penjaga itu tahu apa yang dibicarakan oleh pemimpin bangsa kita itu. Iya. Nah, terbalik kondisinya saat Bung Karno dan Haji Agus Salim datang ke sini, ya dari Prapat ya, dari Sumatera Utara. Nah itu tersebar luas informasinya tersebar luas, sehingga sejak beberapa hari sebelum kedatangan itu orang-orang sudah siap-siap untuk, jadi ada yang di Pangkal Pinang itu menunggu kedatangan Bung Karno ya, Pak Karno kalau kita manggil orang-orang Mentok nyebutnya Pak Karno. Pak Karno dan Pak Haji Agus Salim ini ditunggu. Tapi sudah siap-siap Pak ya? Iya, ada yang menunggu di Kampung Dul, ada yang menunggu di Pangkal Balam karena informasinya mungkin agak simpang siur. Iya. Sehingga sebagian di Pangkal Balam, sebagian di Bati Amir. Ini cerita beliau juga ya. Saya tidak menyaksikan soalnya. Ya, ini Bapak pengetahuannya dari Mang Afan sendiri, ya. Dan akhirnya tapi terdengar info yang jelas bahwa pesawat akan mendarat di sungai di Pangkal Balam. Iya. Nah, orang-orang dari Kampung Dul ini berbondong-bondong menuju ke Pangkal Balam. Iya. Sehingga itu penuh sekali katanya orang yang menyambut kedatangan beliau. Iya, Pak Karno dan Haji Agus Salim itu. Iya. Dan saat beliau diturunkan dari pesawat itu digendong oleh seorang pemuda yang namanya Mat Amin. Mat Amin? Iya, namanya Mat Amin, digendong sampai di perahu dan juga naik ke atas digendong oleh pemuda Mat Amin ini. Iya, saking hormatnya pada beliau Pak ya. Dan saat pintu kendaraan itu BN2 ya. BN2. Iya. Itu disuruh naik Pak Karno dan Pak Haji Agus Salim ini, tetapi Pak Karno malah nggak mau. Kenapa Pak?
beliau duduk Di di kap mobil. Iya. Dan akhirnya apa? Masyarakat yang mendorong kendaraan itu. Bayangkan dari Kampung dari yang Pangkal Balam. Pangkal Balam itu sampai ke Muntok. hampir Pasar Pagi, enggak, Pasar Pagi. Pasar Pagi Pangkal Pinang. Pasar Pagi Pangkal Pinang. Iya. Ya, di situ. Yang sekarang sudah menjadi museum timah. Iya. Nah, ke situ arahnya. Bayangkan, tapi cukup jauh, tapi masyarakat demikian. Saking antusiasnya, bangganya kepada Pak Karno, Pak ya. Iya, betul. Itu Agus Salim juga di dalam kap enggak? Iya, enggak. Di luar. Di luar, hanya Pak Karno aja. Iya, hanya Pak Karno. Iya, masyarakat. Jadi, ada fotonya nanti mungkin bisa kita lihat. Iya, nanti Sobat Asyik kita akan lihat gimana gambaran foto dari Pak Karno, iya, duduk di kap mobil ya. Didorong berbondong-bondong oleh masyarakat. Iya. Pangkal Pinang ya. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Ya, itulah antusiasme masyarakat Bangka pada masa itu yang dianggap oleh Belanda sebagai orang-orang yang mendukung mereka, tapi ternyata masyarakat Bangka adalah orang-orang yang pendukung negara Republik Indonesia. Iya, pokoknya luar biasa bangganya warga Indonesia kepada Pak Karno, kepada Pak Hatta dan juga Agus Salim, Pak ya. Semua lah pemimpin bangsa kita. Tadi ada 4, satunya lagi siapa, Pak? Yang di Menumbing. Iya. Komodor Suryadharma. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya, pada saat Bung Karno setelah menginap semalam di Pangkal Pinang, itu keesokan harinya beliau berdua dengan Haji Agus Salim itu diberangkatkan ke Muntok, dan masyarakat Muntok sudah siap-siap dari pagi sudah berkumpul. Itu tempatnya di Pal 1, kira-kira sekarang di Simpang Senang-Hati itu. Simpang 4 Senang-Hati, Pak ya. Senang-Hati itu. Karena itu dulu batas kota. Iya. Karena masih hutan ke sana. Oh iya. Nah, di tahun 49 kan. Dan antusiasmenya juga demikian besar, dan ada yang dari pagi sudah kumpul dari subuh, Pak, mungkin ya. Pada saat mobil iring-iringan datang itu kan kelihatan. Iya. Karena dari atas Bukit Tebing di Senang-Hati itu kan bisa kelihatan sampai ke sana kan. Nah, itu masyarakat bersorak-sorak itu. Bergembira, jingkrak. Iya, anak-anak sampai orang tua, dewasa, ya kakek-kakek, termasuk Mang Afan ini. Beliau saat itu berumur kurang lebih 13-14 tahun. Iya. Jadi sudah remaja begitu kan. Dan ikut di sana, sehingga beliau bisa menceritakan ini kepada saya pada saat itu, bagaimana antusiasme masyarakat Muntok pada waktu itu. Dan saat datang, kendaraan itu di depan mereka berbelok mobil itu kan, menuju ke arah Pesanggerahan Muntok, di Semarangam kita sebut. Semarangam sekarang. Nah, itu di stop sama masyarakat di situ. Iya. Di stop. Jadi mobil pengawal Belanda itu dihalangi sama masyarakat. Ya, biarpun diusir, diancam-ancam sama serdadu Belanda, masyarakat bukannya takut, malah sama maju. Iya. Malah mengucapkan kata-kata merdeka, merdeka. Ya, kata-kata yang kurang enak didengar keluar dari serdadu Belanda, tapi tidak dihiraukan sama masyarakat. Yang penting mereka ingin ketemu dengan pemimpin mereka, Pak Karno dan Haji Agus Salim ini. Dan kemudian akhirnya setelah dari situ pemimpin kita berdua ini dibawa ke Pesanggerahan BTW Muntok, yang sekarang kita sebut Wisma Ranggam. Ya, dibawa ke sana, dan ceritanya Mang Afan ini beliau mengikuti kendaraan itu karena kendaraannya kan pelan. Mengikuti, dan beliau berdiri di atas batu di samping Pesanggerahan Muntok. Yang di depannya, Pak. Nah, itu kan ada batu tuh. Ada batu. Dulu jalannya itu bukan di pinggir begini ya, di tengah dia. Jalan itu dulu di tengah. Tengah. Jadi yang di Tugu sekarang itu. Itu makanya dibuat Tugu itu, Pak. Iya, dulu jalan itu. Nah, beliau ada batu. Sampai sekarang batu itu masih ada. Oh, di sebelah kiri kalau tidak salah. Kalau sebelah kiri. Bangun ke sana sebelah kiri, betul. Nah, beliau berdua dengan temannya berdiri di atas batu. Lalu saat Pak Karno dan Haji Salim turun dari mobil, beliau berdua dan juga masyarakat lain, ada beberapa orang
ikut berlari, ingin menyalami. Heeh. Tapi sampai di sana diusir sama Serdadu Belanda, nggak boleh. Iya. Jadi mereka mundur kembali dan Pak Karno itu dibawa koper-koper dibawa ke dalam, Iya. langsung ke Sanggerahan untuk Dalam itu. satu ruangan. Enggak, di luar dulu. sudah masuk ruangan langsung dibawa. Langsung dibawa. Jadi jelas menurut Mang Afan, Iya. bahwa Pak Karno itu langsung Masuk disitulah, langsung dibawa ke Sanggerahan. Sanggerahan itulah. Iya. Ya. Nah kemudian Haji Uga Salim itu dibawa ke Menumbing, Oh, terpisah Pak ya? terpisah untuk beberapa hari. Oh iya. Tapi pada saat itu mereka sudah dipisahkan. Pas Dipisahkan di kamarnya. enggak saat Pak Karnonya di Pesanggerahan dan langsung Pak Haji Agus Salimnya langsung dibawa ke Menumbing. ke Menumbing, tetapi beberapa hari kemudian Pak Haji Uga Salim, Iya. Pak Asaat sama Pak Ahli Sastranujaya turun. Iya. Nah, Dibawa lagi sama Serdadu Belanda. Iya, turun menemani Pak Karno di Sanggerahan Iya. Muntok. Nah, sedangkan yang 4 orang yang awal tetap di. Baiklah Sobat Arsip, ya terima kasih juga kepada Pak Khairul Amrirani yang sudah Sama. menjelaskan Sama-sama. arsip sejarah koleksi dari Raden Afan Bin Alwi. bin Alwi dan juga pengasingan kepemimpinan bangsa di Muntok ya Bapak Iya, ya. Iya. Terima kasih, semoga diberi kesempatan untuk kita Amin, ketemu lagi amin, dan amin. menjelaskan kearsipan arsip-arsip sejarah yang ada di Iya. Muntok ya. Ya mudah-mudahan masih banyak ya hal-hal Iya. yang bisa saya ingat dan akan saya ceritakan. Iya, nanti yang kita saya dapat sambung lagi. dari Raden Afan bin Raden Alwi. Iya, Sobat Arsip masih banyak lagi penjelasan dari Bapak Amri, nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih.